Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati di seluruh tanah air Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa hari ini kita akan memasuki sidang ke-16 dari kasus persidangan kriminalisasi Ketua FKMTI Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, yaitu Saudara SK Budi Harjo dan Ibu Nurlela. Agenda persidangan hari ini yaitu menghadirkan saksi, beberapa saksi baik dari pihak pelapor maupun terlapor. Dari sekian banyak saksi-saksi dari pelapor itu kebanyakan menyatakan tidak tahu, mengada-ada, sehingga perlu nanti kita buktikan. Kita akan nantinya membuktikan, karena dia tidak bisa membuktikan kesalahan-kesalahan atau apa yang diduga mengenai surat palsu, maka kita yang akan membuktikan pada persidangan sebentar ini. Mungkin untuk keterangan lebih lanjut saya serahkan kepada rekan kami. Saya dulu ya, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengingatkan, pada sidang yang lalu, Nono Sampono selaku Direktur PT SSA berulang kali menyatakan dirinya merasa perusahaannya tercemar, dirugikan, karena ada laporan yang dilakukan oleh klien kami, SK Budi Harjo, terkait masalah tanah klien kami yang tiba-tiba diserobot orang yang tidak diketahui, klien kami dipukuli orang tidak diketahui, ya, kontainer klien kami dicuri orang yang tidak diketahui. Padahal menurut LP yang dilakukan oleh klien kami itu tidak pernah menyebutkan individu atau korporasi apapun. Tidak ada nama Nono Sampono sebagai terlapor, tidak ada nama SSPTSK sebagai terlapor. Yang ada adalah klien kami ini sebagai warga negara yang taat hukum, karena tanahnya dirampas orang, dia dipukuli, kontainernya dicuri, maka dia datang ke Polda Metro Jaya membuat laporan sebagai warga negara yang taat hukum. Dan tidak pernah menyebut PT SSA. Hari ini kenapa kami sebut PT SSK? Karena PT SSK ini kegeeran. SSA, PT SSA ya, Sedayu Sejahtera Abadi, yang direkturnya Nono Sampono. Ya, ini senator juga sih di Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah. Saya ingin tegaskan, tidak pernah ada satu individu atau institusi manapun, korporasi swasta ataupun BUMN yang disebutkan oleh klien kami dalam laporan di Polda Metro Jaya. Tapi tiba-tiba PT SSA ini melaporkan klien kami karena merasa tercemar, dirugikan, memasukkan keterangan palsu, mengajukan dokumen palsu, yang akhirnya klien kami duduk di kursi pesakitan. Dan hari ini kesempatan dari kami untuk mengungkap kebenaran. Karena hari ini adalah pemeriksaan saksi mahkota. Jadi terdakwa ada dua, Ibu Nurlela dan juga Pak SK Budi Harjo, akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk perkara satu dengan yang lainnya. Jadi itu. Dan nanti kami akan minta, ya kalau nanti hakim kelupaan menanyakan itu, kami akan tanyakan pada klien kami, apakah pernah melaporkan dan apakah di dalam LP tersebut disebutkan ada PT SSA atau korporasi apapun. Dan saya tegaskan tidak ada, dan tadi saya sudah cek LP-nya tidak menyebutkan itu. Dan ini kasus masih lidik. Artinya apa? Suatu peristiwa lagi diperiksa, ada tindak pidana atau tidak. Kalau peristiwa itu ada tindak pidana, maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Baru kalau di penyidikan itu yang ditersangkakan Nono Sampono atau PT SSA terlibat, barulah mereka merasa tercemar. Oh, tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, selama ini kan kita dituduh ya mau memalsukan dokumen, tetapi dokumen yang dipalsukan atau keterangan palsu itu tidak muncul di sini. Dan katanya PTSA punya alas SHGB, ya. SHGB aslinya tidak dimunculkan, tidak pernah kita lihat sepanjang persidangan ya SHGB yang dimiliki oleh PTSA. Nah, hari ini kita mau buktikan bahwa klien kita itu punya dokumen asli, GIRIK-nya itu ada, dan selaku pemilik yang sah. Lalu bagaimana membuktikan orang punya dasar GIRIK yang sah? Dilaporkan orang yang bukti kepemilikan asli sampai sekarang tidak muncul di persidangan ini. Ingat, saya tidak mau katakan bahwa PTSA tidak punya dokumen asli. Saya tidak akan katakan demikian. Tapi saya ingin tegaskan, dokumen asli PTSA tidak pernah dihadirkan di persidangan, sehingga tidak ada fakta persidangan yang menyatakan PTSA punya kepemilikan dokumen asli yang bisa kita lihat, kita teliti, baik oleh kita maupun oleh majelis hakim atau saudara jaksa penuntut umum. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Ini kasus yang menurut saya paling lucu. Orang jadi korban, sekarang jadi terdakwa. Orang dipukuli, ya, konternya dicuri, di tanah yang dia beli dapat usaha. Bukan tanah ini dibeli dari uang nyolong di Kementerian Keuangan, ya, bukan dari dana money laundry 349 triliun, bukan. Ya bukan. Kalau ini pejabat yang beli, ya anggota DPR, anggota DPD, mungkin saja itu money laundry. Ini klien kami usaha beli dan kemudian dibuat sebagai gudang, ada konternya dicuri orang, dia dipukuli, dikeroyok, tidak tahu siapa, maka dia minta perlindungan hukum, lapor ke polisi. Lah kok laporan ini justru dianggap mencemarkan, kemudian dianggap dokumen dimasukkan dalam laporan itu sebagai dokumen palsu atau keterangan palsu, sehingga klien kami dikenakan pasal 263 dan 266 KUHP. Ini kok macam apa ini? Karena itu menjadi relevan bahwa masalah utamanya, motif utama kasus ini bukan masalah keterangan palsu atau dokumen palsu, tapi status klien kami yang memang dia adalah ketua forum korban mafia tanah Indonesia. Dan yang namanya mafia tanah Indonesia, saya ingin konfirmasi, saya jelaskan, saya tegaskan dalam press conference kesempatan kali ini, ada dan nyata, dan bahkan korbannya adalah ketua FKMTI Saudara Supardi Kendi Budiharjo. Dan yang terakhir, saya mengimbau kepada masyarakat yang punya tanah, terutama pribumi, tolong berhati-hati karena modus operandi perampasan mafia tanah, sebagaimana kita pelajari dari kasus ini, luar biasa. Ya, ada modus operandi menciptakan perusahaan abal-abal, sehingga nanti yang ngambil tanah itu cuma bilang, oh gua udah beli dari dia, padahal perusahaan abal-abal ini yang menjalankan fungsi untuk merampas tanah. Nah ini penting sekali, jadi hati-hati. Dan karena itu saya berharap semua masyarakat ikut concern dengan kasus ini, karena ini dampaknya bukan hanya terhadap SK Budiharjo, tapi juga ini berdampak luas kepada kita semua, rakyat kecil yang mau dapat selembar sertifikat aja kesulitan, begitu sudah dapat bisa dikerjain oleh mafia tanah. Tanah yang dihuni bertahun-tahun, berpuluh tahun turun-temurun, tiba-tiba diklaim punya orang, sudah punya surat, sudah ada sertifikat, lalu kita diminta untuk jual murah-murah. Kalau tidak, kita akan berperkara, kemudian kita akan dikalahkan dalam perkara itu. Jadi mohon untuk mengikuti kasus ini dan minta doa dukungannya agar melalui fakta persidangan ini kita bisa mengungkap secara terang benderang. Jadi ada hikmahnya juga klien kami ini dikriminalisasi. Jadi klien kami punya kesempatan dalam forum resmi di sebuah persidangan yang terbuka untuk umum, ya, untuk membongkar mafia tanah yang diduga, ya, melibatkan banyak entitas dan banyak institusi resmi negara oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Takbir. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tambahkan sedikit, ya. Sebenarnya memang ini adalah modus daripada mafia tanah. Salah satu cara yaitu mengkriminalisasi untuk mengincar tanah-tanah masyarakat yang diinginkan. Walaupun sudah sertifikat, walaupun sudah dikuasai bertahun-tahun secara turun-temurun, ya, dengan cara membuat surat palsu dan kemudian menuduh pemilik yang asli bahwa itu palsu, bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ya, sebenarnya tidak bisa lagi diklaim bahwa itu oknum-oknum karena ini banyak, merata hampir di seluruh Indonesia. Nah, jadi ini pihak kepolisian memang harus sebenarnya mengambil langkah, duduk bersama dengan Jaksa Agung, dengan Mahkamah Agung agar bisa terselamatkan masyarakat yang mempunyai hak kepemilikan yang sah dan legal. Jadi saya sampaikan sekali lagi, hati-hati masyarakat Indonesia. Jangan sampai nanti dikriminalisasi, dijebloskan nanti dengan rasa tekanan dari penjara, sehingga anda ini, saudara-saudara ini semuanya yang pemilih hak yang sah turut mengaminkan harga yang diinginkan sesuai keinginan mafia tanah. Nah, ini mungkin akan diperjelas lagi dari saudara kita, siapa? Mercy. Ya, ini terakhir. Terakhir karena Pak Sekjen itu udah bilang cepetan ya. Intinya dalam kesempatan ini saya ingin menyolek Haris Azhar. Tahu kan Haris Azhar kan? Haris Azhar beberapa waktu yang lalu mengatakan siap adu data. Kapan? Betul
Betul kan, Bapak-bapak? Kapan dan di mana? Ya, kapan dan di mana? Kita siap adu data. Siapa sebenarnya yang punya dokumen asli, siapa yang tidak. Ya, jadi kepada Mas Haris Azhar, walaupun Anda sedang pusing sekarang dituntut, kita selesaikanlah masalah ini. Dan satu lagi, kami mengimbau juga kepada para jaksa dan penyidik yang katanya sudah menghadirkan berapa ya? 12 saksi, ternyata yang datang tuh hanya 9. 3 saksi yang penting itu malah tidak datang. Orang BPN tadinya di Jakarta, sekarang katanya dipindahkan ke Jambi. Kan kalau masih Jambi masih bisa kan? Apa sengaja dipindahkan biar nggak bisa diperiksa di sini? Iya, itu ya satu. Terus yang kedua, direktris yang menjadi direktris perusahaan yang tadi dikatakan rekan saya, perusahaan cangkang yang ini juga tidak hadir. Menurut jaksa katanya udah dihubungin, tapi dia hilang di telan bumi. Gitu ya. Yang ketiga adalah oknum di kelurahan yang mengatakan bahwa berkas dari klien kami itu tidak ditemukan. Pertanyaan kami, tidak ditemukan apakah berarti palsu? Nah ini kan ada kesengajaan daripada penyidik utamanya ya, dan aparat kelurahan bahwa untuk melakukan penyelidikan dengan ada unsur kesengajaan bahwa supaya tidak kelihatan data-data atau terregister dasar surat-surat yang kepemilikan pemilik tanah, dengan sengaja dia tidak munculkan bahwa hilang atau memang tidak ada pencatatannya. Jadi gampang sekali mengkriminalisasi orang. Jadi kita minta kepada media tolong dukung, karena jika hari ini mungkin Pak SK Budiarjo yang kena, tidak mustahil besok-besok kita, anak atau cucu kita. Mari kita berjuang, merdeka. Merdeka. Terima kasih. Nah, cukup. Masukin dulu. Thank you.